Misalnya saya sering sekali kalau pulang ke Bali ketemu saudara yang paling barangkali nggak ketemu 20 tahun, yang pertama kali dibilang, "Ah, kamu kok gendut banget sih? Kok rambutmu begini sih?" Saya bilang, "Oke oke." Kita selalu mengomentari yang luar-luarnya ya, "Eh, kalau kamu, tambah kurus, eh, kamu kok kurus sih? Kalau kamu tambah ini kagak." Dia tidak pernah bertanya, "Hi, how are you? It's good to be you." Barangkali kita belajar di sana, tidak lagi mengomentari hal-hal yang di luarnya, terima aja apa adanya teman kita, juga sebagaimana kita menerima diri kita sendiri. Sehingga yang kita tanyain nggak, "Lu rambut lu kok gini sih? Kok gini tambah." No no, it's not important. Paling kita tanya, "Apa kabarmu? Apa pengalamanmu selama ini? Apakah kamu makan siangmu kemarin bagaimana?" Sesuatu yang lebih menarik kita bisa bicarakan. Ya kita belum bisa sejauh itu karena kita tidak menghargai diri sendiri, kita tidak bisa menghargai orang lain. Kita hanya melihat luar-luarnya saja karena kita juga belum dalam. Hmm, hmm, hmm. Menerima ya. Luar biasa. Itu sesuatu hal yang kita juga sering sering apa ya, sering keluar-keluar gitu ya, bilang kita harus menerima keadaan gitu. Cuma ya kalau kenyataannya sangat susah sekali dipraktekkan, Mbak Ar. Even buat aku pun pribadi juga, wah, menerima itu sesuatu hal yang tidak pasif, sangat tidak pasif gitu. Sangat sulit sekali untuk dilakukan. Kalau ngomongin, balik lagi tadi ke tujuan dari feminismus ini untuk menciptakan wanita yang empowered ya, yang tadi Mbak Ar ceritain sebelumnya gitu. Ada nggak tips yang bisa Mbak Ar bagikan gitu supaya ya wanita-wanita bisa empowered? Ada nggak sih, Mbak, tips-tips secara praktikalnya apa sih yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari? Pak, tadi kan menerima, sekarang menghargai. Kalau kita menghargai, mamanya kamu di masakan ibumu, kamu bilang, "Mah, ini enak sekali loh Mah, terima kasih," penghargaan. Dengan begitu mama akan senang kan. Itu kita seringkali hanya mengkritik, jarang memuji. Bukan berarti kita, memuji itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan menghargai. Makanya kita bilang, "Oke, nanti kita ketemu jam 3, jangan jam 5 datang, kasihan waktunya orang nunggu 2 jam." Ya itu juga menghargai kan. Atau umpamanya kamu dikasih sesuatu oleh-oleh sama teman kamu taruh di mana, itu juga tidak menghargai. Atau baju baru dipakai setengah tahun dibuang, itu juga tidak menghargai. Walaupun kita kaya atau punya uang, itu kan resource-nya. Nah, untuk empowering itu adalah, pertama menerima, 2 menghargai. Setelah menghargai, yang ketiga kita bisa berkreativitas dari sana. Karena menciptakan sesuatu bersama, itu membuat manusia, hidup ya, karena sebenarnya kita semua manusia adalah co-creator dari Yang Maha Kuasa dalam hidup kita sendiri. Yang menjadi direktur atau regisseur atau sutradara hidup kita adalah kita. Dalam semua agama atau semua kepercayaan ada. Yang paling sering saya, kutip adalah yang dari Torah, dia bilang, mmm, "Hati-hati dengan pikiranmu, karena itu bisa menjadi ucapan. Hati-hati dengan perkataan, karena itu bisa menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu, karena itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi kepribadian, kepribadian itu akan menjadi nasib. Jadi apa yang di kepalamu bisa jadi nasibmu. Kalau kamu menghargai dirimu sendiri, kamu tidak akan memikirkan hal-hal yang buruk kan." Ya, saya nggak mau terlalu jauh, saya jawabannya ya Schätzen, menghargai. Itu penting sekali. Misalnya kita bisa duduk di sini, kita bisa ngobrol, I'm so thankful that duduk di sini sama kamu. Saya boleh duduk di ruangan yang hangat, tidak harus kedinginan di luar. Itu juga, wah beruntung banget gue, kayak gitu kan. Kalau kita makan, kita hargai, wow hari ini aku boleh makan. Itu ya itu juga merasa akan menerima situasi karena, hey, barangkali orang lain jauh lebih buruk keadaannya. Mmm,
apapun yang terjadi begitu kita hargai, kita akan lebih mudah menerimanya. Karena zaman lagi berubah, karena saya merasa kita diberi kesempatan oleh semesta untuk rewrite history. Kita bisa merubah banyak hal. Selama ini kita terlalu banyak mengkonsumsi, mmm, dan tidak bisa berbagi dengan baik dengan saudara-saudara kita. Kekayaan bumi dimiliki oleh 20% manusia, termasuk kita yang hidup di Eropa, dan 80% orang jauh lebih miskin. Itu kan tidak adil sebenarnya. Barangkali pandemi ini adalah waktu kita untuk rethinking. Kita nggak perlu sepatu 30 pasang, kita nggak perlu mobil mewah. Barangkali kita lebih perlu waktu dengan anak kita atau berkomunikasi dengan istri kita. Itu barangkali lebih penting. Kita diberi waktu untuk melihat ke dalam. Saya pikir kalau kita menghargai waktu yang kita berikan, kita akan bisa menerimanya lebih lapang, saya harap. Yes, 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 yes. Wow, 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 wow. Waduh, ini banyak banget nih Mbak hal-hal yang kita dapetin, hal-hal baru yang kita bisa belajar, kita bisa berbagi di sini, dan kita juga berharap semoga message ini bisa bisa sampai di banyak hati pendengar podcast Asa Diri Mbak ya, dan kita bisa mencapai apa ya, mencapai kedamaian setiap orang di dalam dirinya sendiri, dan itu juga secara tidak langsung kita juga secara kolektif juga akan merasakan kedamaian yang lebih dalam lagi. Amin, 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 amin. Mbak, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak ya, mungkin kalau ada teman-teman yang pengen connect langsung ke Mbak Ar gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol langsung, mungkin juga tentang 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 tema feminismus ini, atau mungkin juga tentang tema seni atau tema spiritualitas, tadi kita udah ngobrolin sedikit ya, tentang sambel. Nah itu teman-teman bisa bisa kontak sama Mbak Ar lewat mana nih Mbak, paling baik Mbak? Aduh, saya enggak punya, saya punya Instagram ya, anak saya yang buatin dulu. Namanya Uma Midori, itu sebenarnya nama itu mau saya kasih sama anak saya yang terakhir, kalau dia lahir perempuan, ternyata dia lahir laki-laki. Akhirnya aku pakai nama Instagramku. Sip, sip, sip. Jadi di @umamidori ya? Iya, Ya, itu ya, ya. namanya Yoris kalau dia cewek. Dia lahirnya cowok. Jadi Yoris ya. Oke deh, nama Instagram. Sip, 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 sip. Oke Mbak, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak ya. Ini pertanyaannya adalah, buat Mbak Ar ya, dunia yang ideal adalah dunia yang... Wow, dunia yang penuh kasih, yang di mana kita manusia ingat lagi bahwa kita adalah bagian dari nature, bahwa binatang, tumbuh-tumbuhan, sungai, gunung, samudra, danau itu semua makhluk hidup. Yang kita anggap makhluk mati itu sebenarnya tidak ada. Itu semua hidup. Dalam fisika kita diajarkan energi tidak bisa hilang, hanya berubah. Begitu juga dengan dengan kasih sayang kita. Dulu saya kalau memikirkan itu saya mau nangis lagi karena saya sangat sering, karena teman baik saya adalah sebuah pohon yang besar. Kalau saya sedih, saya ke sana ngomong sama dia. Dan kalau di rumah saya banyak sekali burung-burung hari ini datang, saya kasih makanan. Kayaknya kalau saya belum bangun, mereka berdiri di sana, "Mana kacangku mana?" Kan winter ya. Saya selalu merasa mereka berkomunikasi. Bahwa angin pun kadang-kadang menyampaikan pesan tertentu, karena kita lupa membaca semua itu, kita selalu ingin menaklukkan alam. Seharusnya kita yang hidup sesuai dengan alam, karena kitalah bagian dari mereka,
bukan kita yang menaklukkan mereka. Itu yang sebenarnya yang sangat, sangat menyentuh diri saya, yang saya sangat inginkan terjadi dan kita ingat bahwa semua yang ada di bumi ini adalah makhluk hidup dan semua manusia adalah saudara kita. Yes, dunia yang penuh kasih. Oh Thank you banget Mbak Arya untuk waktunya. iya. Terima Thank kasih you, Terima udah Mbak share. kasih, Ar. terima Terima kasih. kasih. Ya. Kita benar-benar thankful banget untuk kesempatan kali ini dan kita juga yakin banget bahwa pendengar-pendengar setia podcast Asa Diri juga pasti bisa mendapatkan banyak hal-hal yang baru, banyak mendapatkan inspirasi dari Mbak Ar. Sekali lagi kita dari Asa Diri, thank you banget buat waktunya Mbak Arya. Terima kasih. Jangan lupa untuk berbahagia. Berbahagia, yes. Yeah. Oke, sampai ketemu lagi Oke. Mbak. Ya, dadah. Dadah. Cus. Dadah. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.